Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Ganasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, kalau kita bicara mengenai selulit, ini memang bukan merupakan masalah kesehatan yang berbahaya atau bisa menyebabkan kematian ya. Tapi tentunya masalah selulit ini erat kaitannya dengan masalah kepercayaan diri. Karena memang selulit ini biasanya muncul di daerah-daerah yang bisa terlihat seperti di paha. Nah, jika kita menggunakan celana pendek atau rok pendek, tentunya kalau punya selulit ini bisa mengurangi penampilan kita dan bisa mengganggu kepercayaan diri kita. Nah, ini ada penelitian yang mengungkapkan bahwa 90% wanita pernah mengalami selulit. Nah, jika sudah seperti ini pastinya sangat mengganggu nih ya. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas lebih lengkap mengenai masalah selulit ini. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu kalau sudah punya selulit bisa dihilangkan nggak ya? Nanti kita juga bisa tanya langsung kepada dokter. Anda bisa telepon, bisa konsultasi langsung. Hubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, selulit adalah guratan yang menyerupai kulit jeruk. Guratan ini umumnya terlihat pada paha, lengan, pinggul, bokong, dan perut. Pada kondisi yang lebih parah, selulit membuka kulit tampak bergelombang. Ya, hampir 90% wanita pernah memiliki selulit di tubuhnya. Selulit tidak hanya ditemukan pada orang gemuk, namun juga kerap kali ditemukan pada orang-orang dengan berat badan normal ataupun kurus. Tidak hanya itu, ibu hamil yang baru melahirkan juga beresiko terkena selulit. Selulit sendiri jarang ditemukan pada kaum pria. Hal ini dikarenakan distribusi lemak pada wanita berbeda dengan pria. Kondisi kulit yang tebal pada pria membalut selulit yang ada tampak tersamarkan di bawah jaringan kulit. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit gambar-gambarnya tuh ya. Apabila Anda mungkin sudah merasa boleh dicek dulu pahanya mungkin ada selulit-selulitnya ya. Hari ini kita mau bahas nih mengenai selulit ini. Saya ingatkan lagi nomor telepon interaktifnya jika Anda ingin tanya langsung ke dokter. Bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dengan dokter ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Yuliana Laksmini, MSc SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo, selamat siang dokter. Halo, siang. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya. Kita mau bicara mengenai selulit. Tadi 90% wanita biasanya mengalami selulit ya dok ya. Waduh, masalah sejuta umat berarti ini dokter. Kita bicara mengenai kulit dulu ya dok ya. Boleh. Pengertian kulit itu sendiri apa sih dokter? Oke, baik. Jadi kulit itu sebenarnya adalah lapisan terluar dari tubuh kita yang melindungi semua. Jadi yang terlihat itu mungkin semua sudah tahu ya. Tetapi mungkin banyak yang belum tahu. Sebenarnya organ kulit ini adalah organ tubuh yang paling besar, paling luas. Jadi walaupun dia tipis, tapi dia adalah sangat luas karena mengcover seluruh permukaan tubuh. Gitu. Jadi di luarnya baju lagi di dalamnya baju ada kulit dulu ya, baru kena ke organ kita. Memang fungsinya untuk melindungi tubuh ya dok ya. Iya. Ada fungsi lainnya nggak sih dok kulit ini? Baik, jadi kulit itu fungsinya secara umum ada dua. Fungsi untuk medis, kesehatan, dan fungsi kosmetik yang nggak kalah penting. Untuk fungsi medis sendiri ada proteksi. Proteksi itu perlindungan terhadap bakteri, jamur, racun, berbagai macam alergi yang dari luar tubuh, bahan-bahan yang merusak, iritasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengaturan suhu. Jangan salah, itu kita berperan. Jadi kulit sangat berperan untuk pengaturan suhu. Jadi tubuh manusia beda dengan tubuh hewan-hewan yang bersuhu dingin begitu. Jadi kita suhunya selalu dijaga supaya tetap normal pada kondisi sehat. Itu adalah peran dari kulit yang ada pembuluh darah dan lemak di situ. Kemudian fungsi indera perabaan. Jadi di organ indera salah satunya adalah kulit. Di kulit itu kita bisa merasakan panas, dingin. Kemudian juga untuk fungsi imun, kekebalan tubuh, itu di kulit banyak sel-sel yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Jadi sebelum masuk ke dalam sudah dimakan dulu, udah dihabisin dulu. Jadi sebenarnya banyak. Kemudian fungsi kosmetik yang nggak kalah penting gitu. Untuk warna kulit, tekstur, kehalusan, kecerahan, seperti itu.
Waduh, ternyata kulit banyak manfaatnya dok ya, baru tahu tuh ternyata sel-sel imun ada juga di kulit kita ya, jadi memang proteksi bener tuh ya. Iya betul. Kalau memang tadi ada juga buat ngatur suhu, kalau pakai baju kan bisa diatur yang tipis atau yang tebal gitu ya. Padahal kulit ini nggak diatur-atur tapi bisa ngatur sendiri, pinter ya kulit kita ya dok ya. Kalau kulit ini ada berapa lapisan sih dokter sebenarnya? Ada 3 lapis, jadi epidermis yang paling luar, kemudian dermis, dan subkutis atau di bawah kulit. Untuk epidermis sendiri itu dia sebenarnya ini juga sesuatu yang dinamis. Jadi epidermis itu sendiri ada 5 lapis, 5 jenis sel lagi. Yang paling bawah itu stratum basalis atau lapisan paling bawah. Itu terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jadi kalau kita sering dengar iklan peremajaan kulit atau saran-saran terapi peremajaan kulit, sebenarnya secara alami tubuh dia udah regenerasi sendiri. Jadi dari stratum basalis sampai atas, yang tebalnya mungkin sebenarnya seluruh lapisan kulit itu tuh hanya 0,05 sampai 1,5 mili. Tapi itu proses yang aktif di situ. Itu dari bawah sampai ke atas itu butuh waktu kira-kira 28 hari. 28 hari untuk beregenerasi. Regenerasi. Kemudian yang di dermis, itu baru paling luar kan? Paling luar tuh ya. Kemudian masih ada dermis. Yang dermis itu dia isinya pembuluh darah, kemudian ujung-ujung saraf dan kelenjar-kelenjar gitu. Yang kemudian yang paling bawah subkutis, isinya jaringan lemak atau istilah medisnya adiposa, fat gitu, dan jaringan ikat yang menjaga supaya lemak itu tetap di situ gitu. Jadi di bawah-bawah ini walaupun tipis ini ya, rumit. Rumit ya, ternyata ada layer-layernya lagi ke dalam itu masih dalam sekali sebenarnya dok ya. Jadi kalau kita kebeset gitu masih kelihatan ada kulitnya lagi, itu memang kulit kita berlapis-lapis seperti itu ya dok ya. Kulit kita. Karena memang sebagai pelindung dia berlapis-lapis juga supaya nggak langsung kena organ ya dok ya pada akhirnya. Nah biasanya masalah-masalah yang suka terjadi pada kulit apa aja sih dokter? Untuk masalah yang sering terjadi pada kulit, kita bagi 2 juga, masalah medis sama masalah kosmetik. Untuk masalah medis yang paling sering infeksi, baik infeksi jamur, kemudian bakteri, kemudian parasit seperti cacing, kemudian tumor, mau tumor ganas, mau tumor jinak, kemudian peradangan. Peradangan itu misalnya alergi-alergi kulit, iritasi yang disebabkan paparan dari luar, atau memang eksim. Kemudian untuk degenerasi itu penuaan, aging. Dan masalah ya, dan juga yang sering masalah kosmetik itu adalah akne dan selulit. Jerawat dan selulit. Jerawat dan selulit. Berarti yang kita mau bicarakan selulit ini masuknya ke kosmetik ya dok ya. Biasanya kalau tadi masalah-masalah yang dokter sebutkan itu di lapisan yang mana tuh dok terjadinya? Di semua lapisan bisa terjadi masalah? Di semua lapisan tergantung. Jadi bisa di dermisnya, bisa di epidermisnya, atau di yang di bawahnya tadi ya. Berarti kita baru mau masuk nih masalah selulitnya ya. Tadi masih ngomongin kulit, tapi jeda dulu ya dok ya. Nanti baru kita mau ngomongin masalah selulit, dan bagiannya juga yang punya pertanyaan seputar selulit, mungkin sendiri punya selulit atau mungkin saudara atau orang tua yang punya selulit ya ingin tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami di @i_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Ya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang bicara mengenai masalah wanita ya. 90% wanita katanya mengalami selulit. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @i_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yuliana Laksmini, MSc, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah, dokter tadi masalah-masalah kulit ada 2 macam ya, ada masalah medis dan masalah kosmetik. Yang kosmetik ini biasanya jerawat dan selulit. Nah, selulit ini apa sih sebenarnya dokter? Baik, jadi selulit itu adalah gangguan kulit. Jadi saya tidak bilang penyakit kulit, tapi itu adalah gangguan pada kulit yang ditandai dengan permukaan kulit berkerut-kerut seperti kulit jeruk yang bisa dilihat secara spontan pada level yang berat atau baru tampak setelah dipencet.
Setelah kita pakai baju ketat atau setelah dipencet. Yang sebenarnya proses gangguannya sendiri terjadi di lapisan yang ketiga tadi, subkutis atau jaringan di bawah kulit yang paling dalam. Karena yang memang itu di situ tempatnya lemak. Begitu. Penyebabnya apa tuh dokter bisa terjadi selulit? Penyebabnya sampai saat ini bukan penyebab tunggal, tapi memang multifaktorial. Artinya banyak hal yang bisa menyebabkan selulit yang saling bekerja sama untuk menimbulkan selulit, saling mempengaruhi. Yang pertama hormonal, yaitu hormon estrogen. Karena memang estrogen ini dia memicu enzim yang memecah lemak, sehingga lemaknya tersebut dari lipolisis itu akan disimpan dalam bentuk fatty acid, kemudian sel disimpan kelebihan lemaknya di salah satunya di bawah kulit, gitu, di subkutis. Itu pertama, estrogen. Yang kedua adalah genetik. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang secara genetiknya dia mudah terjadi selulit. Yang ketiga gaya hidup, lifestyle, yaitu gaya hidup yang sekarang banyak duduk, kurang olahraga, gitu. Banyak duduk bisa bikin selulit juga. Jadi kurang olahraga sebenarnya. Kalau dia banyak duduk banyak olahraga nggak apa-apa. Karena ini memang masalahnya di lemak di bawah kulit ya dok, si selulit ini. Gitu. Nah prosesnya bisa terjadi lemaknya menumpuk gitu ya, terus jadi kayak kulit jeruk tuh bagaimana prosesnya tuh dokter? Jadi memang paling sering terjadi pada orang gemuk atau orang obesitas atau orang dengan kadar lemak tubuh lebih dari 30%. Nah, kelebihan lemak itu akan disimpan di organ-organ dalam tubuh, dikenal sebagai lemak visceral atau lemak dalam, dan juga di kulit, jadi lemak subkutis. Jika jumlahnya berlebihan dan kebetulan kemungkinan jaringan ikatnya atau jaringan, jadi kan lemak itu di bawah kulit disimpan di lobulus itu apa ya, ruang-ruang yang bersekat-sekat, yang sekatnya itu ditahan oleh jaringan ikat. Nah jika berlebihan, melebihi kapasitas, kemudian jaringan ikatnya juga terganggu, agak kendor begitu, maka si lemak-lemak itu akan mendorong ke atas, ke arah dermis, ke arah kulit, yang itu nanti terlihat makanya sebagai berkerut-kerut itu. Jadi sebenarnya dia nggak kelihatan tadinya ya dok ya, tapi karena udah berlebihan jadi kalau fase satunya juga belum kelihatan kan, kecuali kalau dipencet. Nah yang sudah kelihatan tanpa dipencet itu berarti sudah banyak sekali lemaknya. Yang nggak dipencet pun kelihatan, nah itu udah banyak sekali. Jadi dia sampai nongol gitu ya ke si epidermis, padahal dia di bawah lemak-lemak itu ya dok ya. Nah kalau ada kolagen dan juga elastin nih, ada fungsinya ini apa sih sebenarnya dokter? Kolagen dan elastin itu dihasilkan oleh fibroblast. Fibroblast itu maksudnya secara awamnya kita sebut saja semuanya itu sebenarnya masuknya ke jaringan ikat, jaringan penyokong. Dia terdapat di dermis dan juga di subkutis sedikit untuk septum-septumnya. Fungsinya untuk menjaga kekencangan kulit. Jadi supaya mungkin kalau orang masih muda dia masih kencang, kadang jaringan ikatnya gampangnya seperti itu ya, jaringan ikatnya dia masih kuat, masih berperan dengan bagus. Seiring dengan usia dia semakin kendor sehingga kulit juga tampak lebih menggelambir, selulid juga lebih mudah tampak, seperti itu kurang lebih. Jadi si kolagen dan elastin ini ada di jaringan ikatnya itu tadi ya dok, dia adalah bagian dari jaringan ikat. Fungsinya untuk mengencangkan kulit kita berarti ya. Yang makin tua berarti makin menurun jumlahnya. Secara alamiah makin dari jumlahnya berkurang sedikit, juga ini ya kekencangannya berkurang. Fungsi jaringan ikatnya. Jadi udah kendor-kendor deh kulitnya, kalau dipegang udah nggak elastis lagi begitu ya dokter ya. Nah kalau ada juga lipodystrofi ginoid, ini apa nih dokter? Jadi lipodystrofi ginoid, lipo itu lipid, distrofi itu kita uraiin satu-satu ya. Distrofi itu gangguan bentuk, ginoid itu daerah-daerah seperti perut, pinggang, panggul, paha, pantat. Aduh, itu yang paling sering berlemak tuh ya dok ya. Jadi gangguan kalau digabungin berarti gangguan struktur lemak di daerah-daerah tersebut, daerah perut, perut bawah, panggul, pinggang, pantat, paha, seperti itu. Ya itu adalah nama lain dari selulit. Jadi memang daerah yang banyak lemak itu yang lemaknya berlebihan sehingga ya dok ya. Kenapa sih dok di daerah situ memang banyak lemaknya? Karena memang sudah genetiknya begitu atau memang ada organ-organ yang harus dilindungi atau seperti apa sih dok? Kenapa lemaknya paling banyak di daerah situ begitu? Kalau kenapanya belum bisa dijelaskan, tetapi memang kenapa selulit sering terjadi di situ? Karena memang lemak itu dia menumpuknya di situ. Secara alamiah memang dia di paha, pantat,
pinggang, pinggul gitu, seperti itu. Untuk wanita ya dok? Untuk ya, wanita, ya? Karena ada hubungannya juga dengan bentuk tubuh sih sebenarnya. Ada hubungannya juga dengan hormon estrogen, seperti itu. Karena untuk wanita memang kan ada tipe-tipe tubuh ya, yang tipe endomorf terutama. Endomorf itu yang memang gemuk-gemuk begitu. Ada tipe ektomorf, orang yang sudah makan sebanyak apapun dia akan jadi kurus, tetap kurus, tetap langsing ya gitu. Itu biasanya memang terjadi pada orang-orang dengan tipe endomorf. Gitu. Memang pinggulnya besar gitu dok ya. Memang lemaknya sudah otomatis banyak di sana, jadi makan sedikit aja langsung nongol-nongol deh tuh lemaknya ya. Oke, nanti ngobrol lagi dok ya mengenai selulit ini, kita jeda lagi. Dan saya juga masih menunggu nih telepon Anda bagi Anda yang ingin tanya langsung seputar selulit kepada dokter. Saya undang lagi ya, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu, makanan yang dapat menyebabkan selulit, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain berolahraga, menjaga pola makan juga menjadi salah satu upaya dalam menghalau selulit. Berikut beberapa makanan yang dapat mengatasi selulit. Anggur merah memiliki kandungan zat resveratrol yang dipercaya memiliki manfaat anti penuaan. Senyawa ini dapat ditemukan pada kulit anggur dan paling banyak terdapat dalam anggur merah. Lemon memiliki kemampuan terbaik untuk menurunkan dampak karbohidrat. Karbohidrat ini bisa dengan cepat dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi gula, yang akhirnya dapat mempengaruhi jumlah insulin. Selain itu, buah jeruk juga dapat menurunkan kadar estrogen dan pada akhirnya dapat membuat kaki dan paha menjadi langsing. Bawang, baik bawang merah ataupun putih, memiliki khasiat obat termasuk mengurangi kadar insulin tubuh. Bawang utuh segar dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh, termasuk daun bawang. Alpukat merupakan makanan yang sempurna untuk menyeimbangkan kadar insulin dan mencegah selulit. Alpukat sendiri tinggi akan kandungan kalium dan asam folat dan lemak sehat, yang tentunya baik untuk tubuh. Teh hijau mengandung antioksidan kuat yang dapat menjaga kesehatan dan mencegah selulit. Beberapa studi telah menemukan bahwa teh hijau bisa meningkatkan metabolisme sehingga mengurangi timbunan lemak. Mentimun adalah salah satu faktor penting untuk dapat mencegah selulit. Kandungan air yang terdapat dalam mentimun mampu mencegah dehidrasi pada kulit. Satu buah mentimun terdiri dari 90% air. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai selulit. Bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin tanya langsung konsultasi dengan dokter, saya undang Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Yuliana Laksmini, MSc SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, tadi kita sudah bicara banyak mengenai selulit ya, tapi ada yang mirip-mirip dengan selulit, ini namanya stretch mark dokter. Ini sama nggak sih sebenarnya? Beda. Beda ya? Sangat berbeda. Apa nih dokter? Jadi kalau selulit kan karena gangguan lemak tadi ya, lemak yang bertumpuk-tumpuk di subkutis atau di bawah kulit. Kalau stretch mark, dia sebenarnya adalah garis-garis, wujudnya itu garis-garis. Kalau secara klinis, jadi kalau yang selulit bentuknya kerut-kerut, kalau yang stretch mark dia bentuknya garis-garis, garis-garis yang awalnya merah, lama-lama jadi putih. Jadi stretch mark itu adalah keretakan kulit sebenarnya. Biasanya terjadi akibat orang yang naik berat badan secara cepat. Misalkan tadinya kurus, kemudian jadi gemuk, tambah berat badan. Atau juga terjadi karena efek samping obat-obatan steroid misalnya. Jadi dia pecah. Kulitnya gitu ya. Jadi diganti oleh jaringan ikat tadi. Yang harusnya keratin di luar epidermis, nah dia jadi yang jaringan ikat. Yang makanya kelihatan putih-putih makanya gitu. kelihatan warnanya berbeda gitu warnanya ya. berbeda. Karena memang kulitnya pecah, ada yang naik gitu ya. Jadi dia ikatnya diganti oleh struktur kulit yang epidermis diganti oleh itu jaringan kalau ikat. Ada hubungannya dengan lemak di bawah kulit. Kalau stretch mark ini gangguan kerusakan kulit berarti ya dok, elastisitas kulit. Memang berbeda kalau gitu ya. Tapi lokasinya mirip-mirip ya dok ya? Lokasinya mirip-mirip. Di perut, di perut, bawah, di paha, ya. paha, pantat.
Yang bisa meregang-meregang dan ada lemaknya, karena lemaknya memang menambah besar daerah-daerah tersebut, karena, begitu ya dok? Ya? Pertambahan volume, jadi kulitnya tidak mampu lagi sehingga merekah. Jadi merekah, jadinya rusak pada akhirnya gitu ya dok ya. Nah ini tadi dikatakan 90% wanita bisa mengalami selulit, betul ya dok ya? Betul, memang betul. 80-90% lah kira-kira. Karena memang tadi dari hormon estrogennya ya, setiap wanita kan ada hormon estrogennya dan memang lemak-lemaknya daerahnya di situ, jadi memang rentan mengalami selulit. Jadi memang gitu ya, pengaruh dari hormon estrogen, makanya terjadinya pada orang perempuan setelah menstruasi. Kalau anak-anak mah nggak ada. Nggak ada, karena belum ada hormon estrogen itu ya. Belum aktif lah gitu, udah ada lah. Kalau yang pria bisa selulit juga nggak sih dokter? Pria dibanding wanita jarang, sangat jarang. Karena memang laki-laki nggak secara hormonalnya berbeda. Tapi bisa juga terjadi, bukan tidak mungkin. Bisa juga terjadi terutama pada laki-laki atau pria yang obesitas, kegemukan, overweight, ya? obesitas. Kemudian pada laki-laki yang merokok, bisa juga ya. kurang olahraga, itu bisa terjadi, tetap bisa terjadi. Bisa selulitan juga ya, kayak perempuan aja selulit ya pria-pria. Oke, kita tahan sebentar ngobrolnya, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Ibu, kenalan dulu dong dengan Ibu siapa, di mana nih? Hani di Kebun Jeruk. Ibu Sani di Kebun Jeruk, ingin tanya apa ke dokter nih? Ini kebetulan tadi dokter bilang kalau laki-laki juga bisa sulit ya dok ya? Bisa. Anak saya dari umur 13 tahun sampai sekarang umur 16 tahun ada kayak sulit di pinggang dok. Di pinggang, di lipatan betis dan paha tuh, sama di ketek. Sulit atau kelainan aja gitu? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Berat badannya mungkin? Ibu, berat badan anaknya berapa Ibu? Berat badannya berapa ya? Gemuk nggak secara kasat mata? Enggak gemuk. Tinggi iya, cuma nggak gendut. Oh, tapi kan berat badannya Ibu kurang apal ya, nggak tahu Ibu ya. Tapi nggak gemuk ya? Oke, ada lagi dokter yang belum? Ibu yang perokok juga ya dok? Tidak bukan perokok ya? Masih anak-anak ya. Iya. Kemudian ini Bu, misalnya Ibu yakin, kan tadi saya sudah jelaskan ciri-ciri selulit ya. Orang kan sering keliru dengan stretch mark. Iya. Kalau selulit itu yang berkerut-kerut seperti kulit jeruk. Sedangkan stretch mark itu adalah yang garis-garis yang pecah. Garis-garis putih yang pecah. Yang berkerut-kerut ya Bu ya? Iya. Itu panjang dok. Jadi dari satu ke pinggang yang satunya lagi gitu. Kalau panjang kemungkinan stretch mark. Oke, coba nanti dijawab oleh dokter dijawab ya. Dulu dua-duanya. Oke. Terima kasih Ibu ya, coba dijawab oleh dokter ya. Baik. Tadi Ibunya yakinnya selulit, tapi mungkin stretch mark ya dokter ya? Karena ibunya bilangnya panjang. Kalau panjang itu kemungkinan stretch mark. Jadi stretch mark itu memang bisa terjadi pada anak yang sedang pertumbuhan. Karena apa? Yang kulit yang meregang tadi dalam pertambahan berat badan dan dia tumbuhnya cepat, kulitnya kurang elastis, maka terjadi garis-garis tersebut. Oh ya, atau tadi satu lagi yang belum ditanya, apakah anaknya itu sering mengalami alergi sehingga sering minum obat-obat anti alergi yang mengandung steroid. Ya. Karena obat-obat yang mengandung alergi seperti steroid itu dia menyebabkan stretch mark, efek sampingnya. Kemudian jika memang hal-hal itu tidak dan memang itu adalah selulit, memang bisa terjadi walaupun jarang. Bukan berarti kok terus anaknya feminin atau bagaimana. Tetapi itu bisa terjadi karena seperti saya bilang tadi, ada faktor genetik. Di mana memang jaringan ikat di bawah kulitnya kurang bisa berfungsi dengan bagus gitu. Jadinya terjadilah selulit itu. Hal yang bisa dilakukan ibu untuk anaknya berarti apa nih dokter? Nah, dilihat dulu kalau memang faktor genetik, nah kita hindarkan pemicu-pemicunya karena genetik kan sesuatu yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah. Tapi kalau misalkan memang tidak ada genetik, anaknya dimotivasi lebih banyak berolahraga, lebih banyak bergerak, gitu. Karena pada dasarnya itu lemak ya. Karena pada dasarnya kalau memang itu selulit dan bukan stretch mark, itu adalah sesuatu yang bisa dihilangkan. Nah, berolahraga, banyak aktivitas begitu. Nanti ada jenis-jenis juga olahraga yang cocok buat bisa dilakukan ya. Nanti dibahas ya, kita tahan dulu tapi ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu ya tadi ya. Berarti sarannya bisa tadi dideteksi lagi apakah mungkin stretch mark atau betul selulit dari obat-obatan mungkin, dari genetik, atau kalau memang selulit bisa berolahraga lebih banyak. Bisa berolahraga lebih banyak dan hindari makanan berlemak.
Oke. Dan saksikan terus karena kita nanti bicara mengenai pengobatan selulit ya. Semoga menjawab dulu ya. Sekian tadi. Baik dokter, tadi kan kalau laki biasanya juga bisa selulit juga berarti ya. Baik laki-laki maupun perempuan biasanya kalau selulit, tadi lokasinya di mana aja sih dokter yang biasanya sering timbul? Lokasi sebenarnya bisa di mana saja di mana ada timbunan lemak. Tetapi yang sering itu memang seperti kita sampaikan tadi di perut, pinggul, paha, pantat, seperti itu. Karena memang di situ yang banyak lemaknya. Lokasi dok, itu adalah lokasi di mana lemak sering disimpan. Baik. Kalau di lengan bisa juga berarti? Di lengan bisa juga. Karena kan sering seperti juga ya ibu tadi anaknya di bawah lengan memang bisa, dan bisa juga. Oke, pokoknya di tempat yang banyak lemaknya, di situ bisa timbul selulit ya dok ya pada akhirnya. Tadi kan dokter juga sebutkan ada faktor gaya hidup ya dok ya, ada faktor merokok juga. Ada faktor-faktor apa lagi yang bisa memicu timbulnya selulit nih dokter? Yang bisa memicu timbulnya selulit sebenarnya karena terjadi gangguan sirkulasi, mikrosirkulasi. Itu ada yang mengatakan memang merokok, karena merokok mengganggu mikrosirkulasi di situ. Kemudian selain itu adalah kurang gerak, kurang berjalan, kurang olahraga. Paling nggak seharusnya kita itu melakukan olahraga atau aktif itu 30 menit sehari setiap hari. Begitu. Terus kemudian faktor-faktor yang memicu makanan. Makanan yang kadar lemak tinggi, kemudian makanan yang manis, makanan yang mengandung garam tinggi. Karena garam sifatnya menarik air. Jadi volumenya akan semakin berkerut-kerut gitu. Oke, berarti bukan yang berlemak aja ya dok ya. Yang manis dan garam tinggi itu juga bisa bikin selulit. Kalau memang bukan berarti nggak boleh sama sekali ya. Tapi kalau misal kalau orang nggak punya selulit sih silahkan. Tapi kalau misal orang sudah punya selulit, ada baiknya mengurangi makanan dengan kadar garam tinggi yang asin-asin gitu, dihindari. Waduh. Banyak ya pantangannya ya untuk cantik tadi ya. Baik, kita tahan lagi obrolannya. Nanti kita undang juga bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter. Saya undang Anda lagi, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat lagi nih, cara mengencangkan kulit. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kulit yang kencang adalah idaman semua orang, terutama kaum wanita. Dan berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengencangkan kulit. Olahraga, latihan angkat, latihan khusus otot perut, serta berjalan kaki dapat membuat kulit menjadi lebih kencang. Latihan ini juga diperlukan untuk membangun massa otot. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, oleskan firming lotion di bagian kulit yang kendur. Minum air putih. Air putih mampu meningkatkan elastisitas kulit dan mempertahankannya. Selalu sediakan air putih saat beraktivitas maupun saat olahraga. Suplementasi vitamin. Mengkonsumsi vitamin khusus seperti A, E, dan vitamin C dapat membantu meningkatkan pertumbuhan kolagen kulit. Hal ini tentunya sangat bagus untuk menambah elastisitas kulit. Pijat tubuh saat mandi. Anda dapat memijat tubuh saat mandi dan ini sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah. Dan tentunya hal ini dapat membantu tubuh untuk meregenerasi jaringan kulit yang mati. Gunakan tabir surya. Penuaan adalah salah satu penyebab utama munculnya kulit kendur. Penggunaan day cream dan tabir surya dengan SPF 15 atau 20 dapat menghalau sinar matahari dan menutrisi kulit. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai masalah gangguan kulit selulit. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, Anda bisa ya telepon langsung ke sini, telepon kita di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yuliana Laksmini, MSc SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Medika BSD. Dokter tadi sudah sebutkan sebenarnya selulit ini gangguan kulit yang kosmetik ya dok ya. Tapi sebenarnya ada bahaya medisnya nggak dokter? Bahaya medis sebenarnya tidak ada. Lebih ke faktor psikologis aja. Mengganggu secara psikologis, dan itu sebenarnya juga bukan hal yang bisa kita remehkan saat seseorang merasa psikisnya terganggu begitu. Tapi kalau bahaya yang sampai ke jiwa, menyebabkan kematian itu tidak. Cuman yang perlu diwaspadai sisi lainnya justru.
Kalau misalkan selulit itu berhubungan dengan obesitas, justru adalah obesitasnya itu sendiri. Yang bahaya. Jangan-jangan dia timbunan lemak visceral atau lemak di dalam organ-organ tubuhnya juga banyak, begitu. Itu malah yang harus diwaspadai seperti itu. Karena memang tadi sebenarnya yang kurus juga bisa selulit ya dok? Kalau kecuali kalau memang orangnya kurus. Nah, kalau orangnya gemuk dan dia punya selulit, kita lebih warning lagi. Gitu. Karena memang lemaknya banyak sekali dan mungkin bisa mengganggu metabolisme lainnya di dalam organ-organ ya, jika disimpan di organ-organ dalam tubuh gitu. Tapi baik. itu bukan selulit namanya. Bukan selulit ya, tapi bisa juga ada komplikasi. Buat inilah, maksudnya kewaspadaan. Kalau selulitnya banyak, oh berarti saya jangan obesitas kegemukan grade berapa ya, nih ya? gitu. Oke. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu dengan Ibu siapa di mana nih? Saya Amelia di Medan. Baik, mau tanya apa nih Amelia ke dokter? Saya masih remaja, tapi di paha saya udah memiliki stretch mark. Di mana paha? Di paha ya? Apa itu nggak berbahaya buat saya? Oke. Usianya berapa Amelia? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan dokter? Amelia lagi sedang dalam pengobatan tertentu nggak? Pernah nggak sering gatal-gatal di kulit kemudian minum obat-obat? Sering nggak minum obat-obat penghilang gatal? Kalau minum obat jarang. Oh jarang ya, oke. Sudah cukup ya dok ya? Oke, coba dijawab ya Amelia, terima kasih sudah menelpon ya. Baik, kali ini pertanyaannya seputar stretch mark berarti ya dok ya. Tadi di usia 16 tahun sudah ada stretch mark, ini apa dari pengobatan tadi atau seperti apa tuh dokter? Kalau di usia 16 tahun sudah terjadi stretch mark, itu sebenarnya kalau berbahaya tidak berbahaya. Tetapi memang mengganggu. Mengapa bisa terjadi? Seperti saya jelaskan tadi, kemungkinan dulu dia kurus atau umur-umur sebegitu kan umur pertumbuhan. Nah, dari pertumbuhannya mungkin cepat dan kulitnya tidak elastis sehingga dia bisa merekah gitu. Pecah, kulitnya bukan pecah yang bahaya ya, tetapi dia meregang sehingga diganti oleh jaringan ikat tadi. Yang ditanyakan tentang bahayanya tidak bahaya, tetapi untuk hilang 100% susah. Paling nggak dia misalnya awalnya merah, lama-lama dia akan putih. Tetapi diameter peregangannya itu bisa dikecilkan. Kalau misal awalnya mungkin dia 5 mili, dia harus rajin berolahraga sehingga kulitnya kencang dan mengoleskan moisturizer juga, krim-krim pelembab, sehingga lebih elastis kulitnya. Jadi dia dalam menurunkan berat badan, seandainya memang berat badannya berlebih, itu pada waktu mengecil juga nanti stretch marknya ikut lebih rapat dengan olahraga. Kadang-kadang juga tidak harus menurunkan berat badan, tapi misalkan tadi di mana paha ya, dengan melakukan olahraga-olahraga yang bersifat mengencangkan paha, nah gitu. Jadi otomatis naik sepeda bisa atau senam gitu. Atau berenang. Memang tujuannya untuk mengencangkan kulitnya tadi dok ya, karena mungkin saja nggak gendut juga ya dok tadi bisa, ya. Tadi berat badannya belum ditanyakan ya, tapi mungkin saja yang penting kulitnya kencang tadi bisa mengecil, tapi ya. hilang 100% susah, karena seperti dikatakan tadi itu adalah jaringan ikat. Jadi kalau diklaim ada krim-krim yang bisa menghilangkan 100% balik lagi seperti warna kulit seperti ini, susah sebenarnya. Sampai sekarang belum bisa, hanya dikecilin aja dan disamarkan. Nah ini kan berarti para remaja yang juga ada potensi bisa stretch mark juga yang hamil ya dok ya. Ada pencegahannya nggak kalau diolesin dulu sebelum timbul justru bisa ya dok? Bisa, sangat penting. Jadi untuk ibu hamil kan biasanya pertambahan berat badannya banyak, atau yang pertambahan berat badannya normal pun kadang-kadang bisa terjadi karena ada faktor genetik juga ya. Nah, sebelum pecah pada waktu kehamilannya, sebelum terjadi garis-garis, bukan pecah ya, sebelum terjadi garis-garis itu pada waktu kehamilan masih awal memakai moisturizer atau pelembab. Baby oil bisa, baby cream bisa yang sederhana, atau memang krim-krim khusus untuk stretch mark. Seperti juga pada penanya tadi, dia bisa memakai krim-krim yang mengandung moisturizer, sehingga kulitnya tidak semakin kering, tidak semakin rapuh gitu ya, maksudnya gampang terjadi stretch mark lagi. Karena kulit kering itu bisa menyebabkan
stretch mark bisa tadi ya. kurang elastis Kurang terutama. elastis jadinya. Oke, baik, semoga menjawab ya tadi Amelia ya. Bisa dilakukan saran-saran dokter tadi ya, dikencangkan kulitnya dan digunakan pelembab di kulitnya supaya bisa lebih memudar kemudian ya. Memudar. Dokter. Ya, baik, semoga menjawab ya Amelia ya. Baik dokter, tadi kita bicaranya mengenai pencegahan stretch mark ya dok ya. Kalau selulit bisa dicegah nggak dokter? Selulit bisa dicegah dengan gaya hidup tadi. Tapi kalau memang faktor genetik susah ya, jadi faktor genetik kita nggak bahas lagi. Tetapi supaya tidak timbul selulit, otomatis sih kita harus melakukan gaya Olahraga hidup tadi yang ya? sehat. Paling Jauhin gerak rokok. 30 menit sehari. Hindari merokok. Makanan-makanan yang sehat. Di porsi sayurnya lebih banyak. Porsi fast foodnya Kurangi yang tinggi garam, kurangi yang tinggi gula. Iya, tadi ya, itu yang cara-cara goreng-gorengan untuk juga ya. Berat ya untuk menghindarkan. cantik sekali lagi. Tapi nggak sulit juga sebenarnya Nggak ya. sulit Kalau juga memang sebenarnya. kita giat ya. Tadi Karena banyak kan minum untuk air putih kesehatan. bisa juga nggak sih dokter? Bisa, Supaya karena dia luruh lemaknya gitu ya. jadi sebenarnya banyak minum air putih, otomatis kalau seseorang banyak minum air putih kan dia lebih mudah kenyang ya. Sehingga keinginan untuk mengudap yang berlemak-lemak mungkin akan berkurang gitu. Oke. Korelasinya di situ tadi Korelasinya ya, di kalau minum situ. air putih. Nah, kalau selulit tadi sudah muncul, kemudian yang bisa dilakukan berarti apa nih dokter? Yang bisa dilakukan untuk menghilangkan. Jadi selain hal-hal yang sudah saya katakan tadi, misalkan olahraga dan menghindari makanan-makanan tersebut, ada beberapa penelitian yang menyebutkan tentang terapi dengan krim oles. Tetapi itu juga masih pro kontra. Jadi begini sebenarnya, misalkan selain krim itu kan juga ada penurunan berat badan. Misalkan penurunan berat badan pun itu ada yang justru memperburuk selulit loh. Jadi gini, kalau misalkan orangnya gemuk sekali atau obes kita sebut ya, ketika dia turun bagus. Tapi kalau orang yang nggak terlalu gemuk, mungkin dia hanya overweight atau normal, kemudian dia ingin diet untuk mengurangi selulitnya, itu kadang-kadang justru memburuk. Makin tampak justru Makin ya? tampak. Karena dagingnya jadi berkurang. Jadinya gitu berkurang. Ya. Iya, jadi makin kelihatan. kadang-kadang dia jadi makin normal kerut-kerutannya gitu ya. makin kelihatan itu. Jadi memang terapinya agak susah. Kemudian yang kedua adalah dengan terapi-terapi topikal, oles. Misalkan adalah yang sudah terbukti itu adalah krim-krim yang mengandung kafein, kopi. Justru. Kopi, kemudian Centella asiatica. Krim-krim yang mengandung lemon. Krim-krim yang mengandung retinoid acid. Itu nanti lemaknya jadi hancur atau seperti apa tuh? Jadi dia untuk beberapa krim dia menghancurkan lemak. Gitu. Mengurangi lemaknya itu atau memperbaiki tekstur kulitnya. Kemudian untuk yang retinoid dia memperbaiki kolagennya. Jadi seperti itu, mengencangkannya itu. Selain oles-oles itu ada juga masas. Pijat ya. Nah, jadi diratakan gitu lemaknya. Jadi pijat itu dia memperbaiki mikrosirkulasi sebenarnya, memperbaiki peredaran limfa. Jadi dipijat dengan ke arah limfa. Jadi ke atas pijatnya. Dari paha, misal di paha ke atas. Jadi kan ada saluran limfa nih yang bermuaranya sama ke sini. Jadi dari bawah ke atas. Jadi lemaknya jadi dia ke arah jantung gitu. Ya? Jadi supaya sirkulasinya lancar. Kadang-kadang karena pada saat mikrosirkulasi yang mau balik lagi ke limfa ke jantung itu yang terhambat, itu dia terganggu. Makanya jadi selulit juga. Gitu. Oke. Nanti ngobrol lagi ya dok ya. Sepertinya ada langkah operasi atau apa nanti dibahasnya setelah jeda ya dok ya. Masih banyak yang akan kita bahas dan Anda juga masih bisa tanya nih ke dokter. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih bisa ya hubungi kami di 021 290 32 644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda lagi saya punya tips kesehatan. Kenali faktor penyebab selulit. Ini dia. Tips kesehatan kenali faktor penyebab selulit. Hormonal, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol dan fast food, kegemukan, obesitas atau kurang olahraga, merokok. Lagi di Dunia Sehat pemirsa, hari ini kita masih bicara mengenai masalah gangguan kulit
selulit. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter, saya undang Anda kembali ya, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dokter Yuliana Laksmini, MSc SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Medika BSD. Tadi sudah bicara sedikit mengenai pengobatan selulitnya, tadi bisa dari krim dan dipijat ya dokter ya. Ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan, mungkin dari sedot lemak bisa nggak tuh dokter? Oke, sedot lemak itu bisa, tetapi dia secara logis mengurangi volume lemak subkutan, lemak bawah kulit. Tetapi pada beberapa kasus berefek juga justru perburukan. Justru lebih parah lagi. Kenapa bisa terjadi itu? Karena pengambilan lemak yang mendadak dalam volume yang banyak menyebabkan, karena kan selulit tadi tidak melulu faktor penimbunan lemak aja. Jadi di bawah kulit itu kan ada jaringan ikat, elastin sama fibrosa, dan sekat-sekat atau septum-septum yang menyokong tadi. Ketika volumenya berkurang tiba-tiba, justru kadang terlihat jelek, berkerut-kerut begitu. Itu. Jadi bergelombang gitu jadi kan, bergelombang. Ada enggak gitu ya dok ya. Jadi bergelombang kadang-kadang. Jadi justru tidak begitu disarankan sedot lemak untuk terapi jadi dari selulit kasuistik ya, dok, ya? sih, per kasus sebenarnya. Tergantung ya. Kalau di operasi bisa dokter? Di operasi ada beberapa jenis operasi, antara lain yang dengan bius lokal itu adalah subsisi. Subsisi itu artinya melepas. Jadi kan kalau berkerut-kerut itu kan karena lemaknya mendorong ke atas, keikat-ikat. Jadi dia dilepas. Di kaitan-kaitannya itu, jaringan-jaringan ikatnya dilepas supaya dari kulitnya nanti. Jadi di dalamnya sebenarnya volume lemaknya sama cuman nggak ketarik gitu. Jadi yang kayak selubung kulitnya nggak ketarik-tarik gitu. Dia bergelombang-gelombang kan, antara lain karena ketarik-tarik juga. Nah, supaya nggak ketarik-tarik itu jadi aja. Bisa rata ya pada akhirnya. Gitu. Kita tahan lagi dokter, kita angkat telepon lagi ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, dengan siapa di mana nih? Dengan Yoga di Medan. Iya, mau tanya apa nih? Yoga di Medan? Kak, mau tanya nih, kalau lemak di pinggul ini sama lemak di paha, Kak, itu gimana cara mengatasi lemak di pinggul sama di paha ini, Kak? Oke, itu saja pertanyaannya ya. Ada yang mau ditanyakan dokter? Lingkar perutnya berapa? Lingkar perutnya berapa ya Yoga? Kurang tahu, Kak. Kurang diukur ya. Kurang tahu. Okay. Berat badan? Berat badannya mungkin? 80, Kak. 80. Tinggi badannya? 174. 174. Ada lagi dokter? Sudah cukup ya. Langsung coba dijawab ya Yoga. Terima kasih sudah menanyakan nih. Baik dokter, dari tinggi badan dan berat badannya memang agak kelebihan sepertinya ya dok ya. Jadi pada laki-laki remaja ya tadi ya, lemak di pinggang dan di paha panggul. Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi memang untuk laki-laki, kenapa tadi saya menanyakan lingkar pinggang? Lingkar pinggang pada laki-laki itu yang sehat kurang dari 100 cm. Kurang dari 100 cm. Jadi nanti mulai ukur-ukur semua coba ya. Coba dibeli meteran ya. Udah sehat belum nih sebenarnya? Kalau lebih dari 100 cm itu kita harus waspada terhadap terjadinya sindroma metabolik, penyakit-penyakit yang seperti diabetes dan sebagainya. Jadi sebenarnya kulit itu erat kaitannya dengan kesehatan. Ya? Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Tentu saja yang pertama adalah mengurangi berat badan. Kemudian yang kedua adalah berolahraga. Olahraga yang bisa dilakukan adalah olahraga aerobik. Memang bergerak semua. Harus bergerak. Ya? Jadi olahraga aerobik, jadi dia bisa mengurangi lemak-lemak yang ada di tubuh. Dikombinasi dengan olahraga ketahanan. Jadi olahraga aerobik itu misalnya adalah berlari, jogging ya. Kalau misalkan belum terbiasa ya jalan kaki dulu. Setiap hari setengah jam, kemudian berenang, bersepeda, gitu. Aktif lah di luar, kan masih muda juga. Ya? Sepak bola gitu, nggak apa-apa. Kemudian untuk khusus daerah perut bisa dilakukan sit up. Kalau untuk pinggul dan paha? Itu yang dari bersepeda ini. Kalau untuk perut kan lebih ke ini. Karena walaupun sudah dijaga makannya, tetap harus berolahraga supaya bisa kencang ya dok ya. Karena kalau dijaga makannya saja, biasanya kulitnya masih bergelambir begitu ya dok ya.
Iya, karena kalau untuk laki-laki memang dia mengumpulnya di perut. Makanya kita sering lihat bapak-bapak itu perutnya buncit. Karena memang lemak timbunannya di situ. Jadi itu sebagai warning juga bahwa lingkar perut pada laki-laki harus di bawah 100 cm tadi ya. Batasnya. Baik, semoga menjawab ya Yoga ya. Tadi selain dijaga makannya supaya berat badannya turun, juga harus berolahraga. Tadi contoh olahraganya sudah diberitahukan oleh dokter. Semoga menjawab ya. Bisa tadi lingkar perutnya diukur ya dok ya. Jangan sampai di atas 100 cm tadi. Semoga menjawab ya Yoga ya. Baik, dokter tadi kan sudah dibahas berarti ada dari krim, dari terapi operasi juga bisa ya. Kalau selulitnya sudah hilang, bisa timbul lagi nggak sih dokter? Apakah selulit yang sudah dihilangkan bisa timbul lagi? Jawabnya apa kira-kira? Bisa. Bisa. Tergantung dari gaya hidupnya bisa. lagi ya. Kalau misalnya dia sudah hilang, kemudian dia balik lagi. Terutama kalau orang-orang yang punya faktor genetik ya. Balik lagi makan fast food lagi, junk food lagi, garam tinggi, kemudian terjadi obesitas lagi, nggak olahraga lagi, tentu saja bisa terjadi lagi. Padahal dengan semakin bertambahnya usia, justru akan semakin mudah dan semakin susah dihilangkan. Semakin mudah timbul, semakin susah dihilangkan. Karena kulitnya semakin tidak elastis lagi tadi karena kulitnya semakin tidak elastis. Gitu. Oke. Terakhir dokter, ada tips dan trik terkait dengan selulit ini nih bagi pemirsa Dunia Sehat. Oke, baik. Jadi pemirsa, untuk selulit ini ditegaskan lagi sebenarnya itu secara medis, secara kesehatan tidak berbahaya yang mengganggu jiwa, yang seperti kanker itu tidak. Tetapi memang menimbulkan masalah psikis biasanya. Nah, tipsnya adalah mari kita menjaga gaya hidup sehat. Gerakan makan sayur, buah, dan berolahraga. Gitu aja. Karena sebenarnya selulit itu tanda-tanda mungkin kita sudah kelebihan lemak mungkin ya dok ya. Jadi memang harus dijaga kesehatan supaya secara kosmetik dan secara medis tadi tetap sehat cantik dua-duanya. Jadi jangan kosmetik aja, tapi medisnya juga harus sehat dari dalam. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir di sini sama-sama. ya. Dan kali ngobrol lagi datang lagi ngobrol masalah kesehatan kulit lainnya. Terima kasih dokter. Baik, pemirsa, tadi sudah kita bahas ya mengenai gangguan kesehatan kulit. Ini masalah selulit ini biasanya memang dialami oleh wanita, tapi Anda para pria juga bisa loh mengalami selulit. Dan walaupun ini tadi tidak mengalami gangguan secara medis ya, secara kosmetik, tapi ini bisa menjadi warning mungkin bagi Anda ya. Jika sudah mengalami selulit harus dicek juga nih. Tadi tips dari dokter harus dijaga. Kalau pria lingkar perutnya harus di bawah 100 cm. Kalau para wanita juga jangan jadi lengah ya, harus tetap berolahraga, dijaga makannya. Jangan sampai kebablasan begitu ya, nanti berat badan tidak dijaga, jadi timbul selulit dan mungkin bisa timbul masalah kesehatan lainnya. Semoga tadi menjadi informasi baru bagi Anda ya mengenai selulit. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah telepon ke sini, sudah menghubungi kami, sudah tanya-tanya. Bagi Anda yang punya kritik dan saran kepada Dunia Sehat bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau bisa juga melalui Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat nih di Facebook kami, hubungi kami dan bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat DAI TV. Akhir kata, saya Melisa Ganesari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.